Kepada Syekh Mukarram, guru kita tercinta, kami persilakan. Kasih wartawan biar Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wahaba lana al-bina wa ja'alana min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma a'izzal muslimina sunniyin wa adil mubtadi'ina wa rahmatika ya arhamar rahimin. Adrotal mukarramin wal muhtaramin. Saudaraku tercinta, insyaallah di bawah koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ormas-ormas yang saya hormati, insan pers dan aparat pemerintah baik sipil maupun militer, izinkan kami untuk menyampaikan kenapa kami berada di sini, tak lain dan tak bukan karena kami mempertahankan akidah kami. Hadirin kaum muslimin, perlu digarisbawahi, kami di sini tujuannya bukan menolak pembangunan masjid, tapi pada intinya kami di sini adalah melaksanakan daripada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah, betul? Yang mana ajaran ini adalah Wahabi yang berkedok Salafi, betul? Wahabi yang memang memperbelah dan memperpecah belah umat, betul? Betul? Tempat beberapa tahun silam masjid ini memposting atau bikin banner yaitu dengan frame-nya surat Al-Baqarah ayat 114. Yang artinya barang siapa orang yang paling zalim terhadap Allah adalah mereka yang menghalangi pembangunan masjid, betul? Betul. Dalam tafsir Tobari, dalam tafsir Imam Fakhrul Razi, yang dimaksud ini adalah Nasrani dan Yahudi. Nah, kita kira-kira Nasrani Yahudi bukan? Bukan. Kita Nasrani bukan? Bukan. Berarti sama saja kita ini menghalangi masjid mereka, tidak. Ayat ini kemudian kalian cek juga di surat At-Taubah ayat 107. Apa yang berbunyi di situ? Yaitu barang siapa yang membangun masjid, yaitu masjid tujuannya adalah dirarun wa tafriqan bainal muslimin, tujuannya adalah memecah belah umat. Maka dalam tafsir tersebut di ayat 114, tafsir ayat tersebut la yajuzu ayyubnal masjid qurbal masjid, tidak diperkenankan membangun masjid di samping masjid yang tujuannya adalah asyiqaq wal khilaf, tujuannya untuk memecah belah umat. Ini yang terjadi sekarang, kira-kira memecah belah umat tidak? Ya. Ini ada masjid nggak di belakang? Ada. Di depan sana ada masjid nggak? Jadi fungsi masjid ini apa? Menurut keputusan dua menteri saja, pemerintah wajib memfasilitasi jika memang warga sekitar memerlukan masjid. Warga sini perlu masjid nggak? Warga sini perlu masjid nggak? Ini masjid berdampingan nggak? Maka hukumnya haram membangun masjid di samping masjid yang tujuannya memecah belah umat. Yang akhirnya dalam ajaran akidahnya ini menyesatkan kaum muslimin, betul? Yang sudah ada di zaman Imam Asy'ari dan Maturidi, betul? Ini tujuan kami. Bukan melarang masjid. Awas, kami bukan Syiah, kami bukan aliran apapun. Kami adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mempertahankan akidah kami agar kita ini bisa hidup tentram, hidup nyaman, dan hidup berdampingan. Selama masjid ini berada, betul? Di tahun 2001 sampai sebelumnya tahun 2016. Dan perlu diingat juga, masjid ini bukan warga yang merobohkan, tapi pihak DKM masjid yang merobohkan dalam rangka renovasi total, betul? Perlu dicatat, bukan kami yang merobohkan, tapi pihak masjid sendiri yang merobohkan, betul? Ini harus dicatat, kami tidak merobohkan masjid, kami tidak melarang masjid, silakan bangun masjid, tapi kan ada prosedur-prosedurnya, betul nggak? Bahwa Rasulullah SAW ya pernah memerintahkan sahabat untuk menghancurkan masjid Dirar. Saat itu di Madinah, Rasul membangun Masjid Quba. Nah, tiba-tiba di samping Masjid Quba ada lagi masjid yang tujuannya untuk menghancurkan kebersamaan umat Islam. Maka Rasul mengatakan, memerintahkan kepada sahabatnya, hancurkan dan bakar masjid itu. Jadi apa yang kami lakukan tidak melanggar hukum. Dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Bukan kami menghalangi masjid, tapi masjid Anda tidak sesuai dengan Al-Quran. Masjid Anda tidak sesuai dengan
yaitu sunnah-sunnah baginda Rasulullah. Di dalam kitab bid'ah masajid, bid'ah di dalam masjid, salah satunya adalah membangun masjid di satu wilayah yang memang sudah ada masjidnya. Ini kategorinya termasuk masjid diroboh, yang pantas jika memang dihancurkan dan dirobohkan. Tapi yang jelas bukan kami yang merobohkan, dia sendiri yang merobohkan. Kenapa? Ya itu akibatulahnya sendiri, bunuh diri sendiri. Jadi ingat, kami bukan Syiah, kami bukan yang merobohkan, kami tidak menolak. Kalau memang kalian membangun masjid sesuai dengan prosedur yang seperti jargon kalian kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mana buktinya? Buktinya masjid ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau memang masjid ini mau dibangun, silakan memberikan ke masyarakat dulu. Biarkan masyarakat di sini bisa sholat di sini. Bukti daripada masyarakat mengatakan, jangankan sholat, ngambil airnya nggak boleh. Orang yang sholat di sini bekasnya dipel, betul? Maka kata Imam Abdullah bin Umar, ya ini sebenarnya adalah cikal bakal dari kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu apa? Mereka itu selalu berdalil dengan ayat. Tafsir Bukhari, dalam tafsir Fathul Razi, ya mengatakan, kalau la yajuzu ayyubnal masjid hurbal masjid. Masjid tidak boleh didirikan di samping masjid yang sudah ada. Tujuannya untuk memecah belah umat. Jangan pernah memframe dengan ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 114. Lihat ayat yang lain di surat Al-Baqarah 107, betul? Ini termasuk masjid dirar. Surat Al-Baqarah 114 itu diturunkan untuk orang-orang Nasrani yang menghalangi pembangunan masjid. Kata Abdullah bin Umar, kaum Khawarij, kaum yang cirinya kata beliau, mohon maaf, jidatnya itu hitam, jenggotnya itu panjang. Awas, ini selalu memakai frame atau bingkai Al-Quran dan Sunnah. Ya, padahal ayat ini nazalat, diturunkan ini nuzilat fil kafirin, untuk orang kafir, supaya ja'alunaha ilal mu'minin, dan dijadikan ya untuk mengkafirkan orang-orang muslimin. Dan terbukti masih ini ajarannya mengkafirkan sesama muslim, betul? Ini sudah termasuk kaum Khawarij yang tidak memberikan kenyamanan, yang akibatnya terjadi. Dan ini adalah mereka sendiri yang terbangkit, yang terdorong untuk hadir, karena mereka sudah gerah. Orang yang di sini sudah gerah dengan apa yang diajarkan di masjid ini, betul? Jadi tujuannya ayat itu bukan untuk orang Islam, tapi untuk orang Nasrani. Sama-sama menyamakan kita dengan Nasrani. Kami tidak menghalangi Masjid Al-Aslam yang di depan tidak kami larang. Karena umum, untuk siapapun silakan boleh sholat. Warga di sini selama di sini boleh sholat di sini enggak? Kira-kira kada sholat di pel enggak? Kalian itu kira-kira manusia atau anjing? Wajarnya kita tolak, wajar nggak? Kurang ajar. Ditolak, kan ini memang sudah roboh dengan sendirinya oleh pihak DKM masjid yang merobohkan, bukan warga kami. Instansi ini ditulis, dicatat baik-baik, bila perlu digaris bawahi dan ditulis tebal. Bukan warga yang menghancurkan masjid, bukan premanisme, bukan aliran Syiah, tapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak sesuai dengan pemahaman. Kenapa? Mereka mengaku kembali Al-Quran dan Sunnah, pada prakteknya mereka mengabaikan Al-Quran dan Sunnah, betul? Kalau kita tolak, kalau kita larang, sudah jelas sampai di sini. Ya, jangan pernah kalian tertipu dengan ayat-ayat Al-Quran yang mereka gunakan. Kita punya masih surat At-Taubah ayat 107. Kalian buka tafsirnya, kalian buka penjelasan para ulama. Intinya, masjid yang kedua, sekiranya mengganggu ketentraman, sekiranya menimbulkan keresahan masyarakat, fa innal masjid as-saniya yunqadu, maka masjid yang kedua harus dihancurkan dan dilarang perizinannya. Tapi itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pencerahan, biar tidak ada dusta di antara kita, betul? Kami bukan premanisme, betul? Kami bukan Syiah, bukan yang menghancurkan masjid, tapi pihak masjid yang menghancurkan sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ahlussunnah wal Jamaah tetap harus terdorong dan terpanggil ketika akidahnya diwacanakan. Siap, siap, kita bergerak, siap, kita bergerak, siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.